sih. Oke, ini ya mata kuliah SIM. Itu lengkap nama saya kan itu ya. Kalau Anda mau tahu bahwa saya agak menyimpang nih, satu saya itu ekonomi ya, itu di belakang itu saya itu pemasaran ya dalam konteks dosen. Dosen itu um, ada apa namanya jabatan fungsional ya. Jadi kalau jabatan tertinggi itu guru besar atau profesor ya itu. Kalau terendah itu asisten ya. Jadi asisten ahli, kemudian naik itu ke lektor kan, kemudian asisten ahli itu ada 2 level, lektor itu ada 2 level, kemudian ada namanya lektor kepala ya atau asosiat profesor kan dia. Kebetulan karena saya sudah jadi dosen sudah tahun ke 33 ya, ini 33 tahun saja dosen, sehingga jabung saya sudah lumayan tinggi ya, dari lektor kepala itu asosiat profesor ya, jadi selevel lagi saya kan bisa guru besar profesor, cuman karena kebetulan saya tidak sekolah, sehingga saya berhenti di sini di asosiat profesor yaitu lektor kepala kan dia. Jadi kalau misalkan saya sudah punya wewenang ya pada saat di perguruan tinggi itu akreditasi ya, ada namanya akreditasi IPT ya itu untuk perguruan tinggi itu, maka yang dihitung itu bukan dosen doktornya ya, tetapi adalah dosen yang berjabatan akademik namanya profesor sama lektor kepala atau associate profesor kan dia. Ini barangkali Anda biar mengenal juga apa jabatan akademik di dosen. Nah, mungkin barangkali itu saya kan dia. Saya alma mater di kampus depan kita ya, itu dari UPN gitu ya. Di sana kebetulan dua anak saya itu dulu juga alumni Amikom ya, alumni Amikom yang cowok itu angkatan 2011, 2014 selesai ya 3 tahun. Kemudian anak saya yang cewek juga lulusan Amikom BCIS ya, SI juga ya, BCIS itu kan SI juga ya, BCIS itu masuk 2017 ya, 2017 ya, 2020 selesai 3 tahun juga, selesai 3 tahun, kemudian melanjutkan S2. Kemudian sempat studi 1 semester ya di Murcia di Spanyol ya, di sana kan dia ya lulusan. Jadi artinya Anda nggak boleh minder ya, misalkan tidak harus bahwa Anda harus di PTN kan, dari PTS pun ya bisa Anda lihat itu rekan-rekan Anda di luar sana itu banyak yang sukses ya. Dan kalau Anda mau tahu masa tunggu ya, masa tunggu setelah lulus ya kan di target ya. Jadi kebetulan itu di bawah kendali saya kan, dekan di bawah dekan di bawah kendalinya Barek 1. Kalau Anda mau tahu bahwa lulusan itu ditarget 3 bulan ya, artinya 3 bulan 90 hari sejak di wisuda itu sudah berprofesi atau menciptakan lapangan pekerja atau bekerja kan dia. Nah, alhamdulillah kalau kemarin pada saat akreditasi ya di S1 SI itu masa tunggunya itu hanya 2,4 bulan ya sekitar. Kalau seingat saya 2,4, pokoknya nggak sampai 3 bulan ya, 2,4 bulan itu sudah laku di pasar. Artinya ada yang 1 bulan, ada yang mungkin langsung bekerja, ada yang 2 bulan, ada 3 bulan, dan 4 bulan. Dibuat rata-ratanya ketemu 2,4 bulan. Sehingga untuk prodi informasi ya, waktu Anda masuk di prodi ini itu sudah benar pilihannya kan dia. Nanti kita lihat ya, apakah Anda betul-betul masuk SI karena memang benar memilih prodi, atau karena mungkin tersesat barangkali ya. Mudah-mudahan tidak tersesat ya, karena pilihannya sudah benar. Mungkin kalau Anda memilih arah itu barangkali Anda baru ke barat ya. Nanti saya lihat ke barat semua ya. Nanti akan saya cek satu-satu. Nah, mestinya bukan hanya ke barat, tapi untuk mencapai tujuan kan, kalau ke barat itu kan belum pasti kan dia. Anda nanti menentukan tujuan ya, sama ke Bandung, sama ke Jakarta, sama ke Cirebon, sama Purwokerto kan dia. Dan seterusnya barangkali ya. Di arah barat itu berarti sudah benar, cuma nanti harus pasti kan dia. Nanti saya lihat itu beberapa hal yang nanti kita diskusikan itu ya. Oke, itu barangkali kan nanti ya. Jadi untuk sukses itu bukan dari perguruan tingginya ya, tetapi kamu bisa apa? Bukan kamu dari mana, kamu bisa apa? Dan itu juga ada unsur hoki ya, atau keberuntungan barangkali kan dia. Jadi saya pintar apapun, yang penting Anda punya jaringan. Nah, kuncinya di situ kan dia. Jadi kalau misalkan Anda sekarang berteman,
nanti akan saling membantu barangkali ya. Mestinya bukan membantu yang negatif kan dia. Oke. Oke, ini adalah dari mata kuliah kita SIM. Kemudian ada hal yang kita sepakati bersama-sama ya. Nah, jadi ini adalah jadi kalau misalkan nanti SIM ya, jadi pengertian SIM nggak usah dicatat ya. Nanti modulnya sudah saya buat ya di jurusan Amika Mas Jayadi ada, kemudian di waskitanya baru minggu depan ya gitu, sehingga kita nggak bisa lakukan. Jadi SIM adalah sistem ya, ada unsur manusia, ada unsur mesinnya. SIM ini dibangun itu untuk menghasilkan informasi ya. Nah, ini betapa pentingnya informasi ya. Maka mesinnya berbasis mesin ya. Jadi ya, SIM ini adalah sebuah sistem, manusia akan ada mesin di sana itu. Nanti gabungan manusia dan mesin. Nah, ini adalah SIM ya. Nanti kita urai lagi nanti minggu depan kita urai. Goalnya adalah setelah mengikuti mata kuliah ini ya, mahasiswa diharapkan mampu memahami ya konsep ya dan pengertian sistem. Kemudian sistem itu apa, informasi itu apa, elemen SIM ya. Nanti elemen SIM itu ada secara garis besar ada 5 ya, tetapi kerangkanya 3 itu. Jadi elemen SIM itu ada hardware, kemudian ada software, database, kemudian ada prosedur ya, ada petugas sumber. Ada 5 kan dia. Tetapi yang utama itu bahwa SIM itu hardware, software, kemudian database. Itu nah gitu ya. Nah, kemudian nanti diharapkan Anda mampu membedakan apa itu informasi akuntansi ya. Itu fintech ya, sekarang barangkali dengan istilah fintech ya itu. Kemudian ada SIM atau MIS, kemudian DSS ya, Design Support System atau sistem penunjang keputusan, kemudian sistem pakar atau support system ya, serta implementasi terhadap dunia nyata, serta membuat flowchart system ya. Nanti saya tunjukkan tuh makhluk apa itu flowchart system nanti. Nah ini barangkali begini nih makhluk kita yang mau kita buat nanti ya. Ya, kelihatan ya? Jadi kalau kita membuat sebuah aplikasi ya, kita membuat informasi akademik, kita membuat informasi kayak aplikasi swalayan, kayak presensi amikom ban, nah itu enggak betul ada langsung buat aplikasi kan dia. Itu kan ada sebuah proses, itu namanya modeling ya. Nanti ending mata kuliah ini Anda mampu membuat modeling yang begini kan ya. Ya, ini kan makhluk apa gitu ya. Jadi kalau Anda mau lihat itu yang tong-tong itu ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya, ada 11. Ada 11 ya, ada 11 tabel itu kantong itu ya. Itu tabel, ini satu database, kemudian banyak tabel. Nah, nanti tantangan buat kita ya, Anda belum belajar database, tapi harus belajar modeling ini kan dia. Nanti kita bareng-bareng lah kita cari apa namanya strategi ya kan dia. Bagaimana Anda belajar modeling tanpa belum belajar database ya. Oke. Kemudian ini ya mungkin bukunya panjang gitu ya. Bukunya panjang, itu satu buku itu ratusan halaman ya, 500 halaman itu halaman. Anda nggak usah baca bukunya, itu terlalu berat itu ya. Nanti sudah saya buatkan modulnya ya. Nanti setelah itu minggu depan saya share, Anda download modulnya kan dia. Nanti tugas Anda yang pertama itu adalah download modul ya. Nanti kita bersama-sama sehingga Anda bisa membaca di luar kelas itu, di luar itu. Nah, barangkali bobot nilai ini enggak apa namanya tidak mutlak kan nanti ya. Tidak mutlak ya. Jadi nanti ada tugas ya, ini di bobot 30% ya. Nanti kan saya bagi dengan UTS. Kemudian UAS 50% ya. Karena UAS nanti kan berat itu maka bobotnya 50%. Tapi nanti tugas mungkin akan saya digabung ya dengan kehadiran juga nanti kan. Misalkan kalau udah mengerjakan tugas biasanya kehadiran itu nggak begitu pengaruh kan dia. Ini seperti ini ya, kenapa UAS-nya kok 50%, kenapa UTS-nya adalah 20%, kenapa tugasnya lebih tinggi 30% ya, karena tugas Anda nanti sekitar 10 tugas ya. Nanti berapa 10 tugas, yang tujuannya adalah kalau UTS Anda kurang bagus, UAS Anda bagus, saya bisa mencoba membantu dengan nilai tugas, karena ending kita, saya pengennya bukan hanya mampu ya, karena ukuran parameter Anda bisa, dan tetapi juga Anda butuh nilai juga kan dia. Nanti bersama-sama kita cari solusi. Nah, coba beberapa hal ya. Ini karena ini saya adopsi dari kelas di kuliah ya, tidak ada HP selama daring di HP kan dia.
di silent gitu ya. Nanti kalau misalkan menerima HP ya silahkan aja ya. Kemudian bahkan keluar HP ya tidak boleh pakai kaos ya. Ini saya adopsi lagi, kembali lagi adopsi di dalam kelas ya. Pada saat Anda tampil ya memang sebaiknya pakai kemeja kan dia. Tapi pada saat tampil pakai kemeja. Kemudian masa boleh terlambat hadir kuliah, tapi sebaiknya jangan terlambat ya. Nanti kan saya batasi presensi 10 menit ya. Ini karena presensinya saya masih menunggu juga belum bisa muncul, nanti kita cari solusi lah bagaimana presensinya biar saya masukkan manual nanti ya. Sampai ini belum ada balasan ini. Nah, ini masih belum muncul presensinya ya. Oke, ini ternyata penyerekan saya juga gagal. Oke ya, ini betul ini. Saya dapat WA ini. Presensi kita untuk gagal, nggak tahu masalahnya di mana kan. Oke, jadi nanti kehadiran itu saya batasi 10 menit ya kalau untuk presensi ya. Kalau Anda kuliah silakan aja kan. Tapi nanti saya batasi 10 menit ya. Kalau jam 7 masuk, jam 7.10. Ya, karena kalau udah ketinggal juga nanti waktu Anda mau mengerjakan tugas Anda kesulitan. Ya. Sebaiknya jangan terlambat ya. Ya oke. Kemudian sebaiknya tidak usah titip presensi ya. Jadi kalau misalkan nggak hadir nggak apa-apa kan ya. Jadi presensi nggak begitu berpengaruh ya. Karena nanti kan Anda kan tugas yang dipakai kan ya. Tugas juga nggak boleh terlambat ya. Jadi maksudnya tidak boleh titip presensi. Titip presensi itu adalah sebuah manipulasi ya. Titip presensi adalah sebuah manipulasi yang mestinya adalah nggak baik kan ya. Jadi kalau saran saya, jadi kalau semua ya bukan hanya pada saya, cobalah Anda capai ya gelar sarjana Anda itu dengan sebuah kejujuran kan ya. Jadi kalau nanti pada saat Anda boleh sarjana Anda adalah sarjana yang halal kan ya, jujur Anda boleh dengan kejujuran ya, tidak ada manipulasi, tidak ada kecurangan dan sebagainya. Itu insya Allah nanti pada saat Anda entah menggunakan jasa itu, apakah dipakai untuk bekerja, atau barangkali Anda mungkin akan mempunyai sebuah perusahaan waktu butuh jasa enggak? Oh ya penting banget itu. Karena waktu pemilik perusahaannya itu adalah Eskom kan gitu ya, kan berbeda banget kalau tidak ada embel-embel kan dia, karena itu masalah intelektual pada umumnya kan dia, walaupun tidak mutlak kan dia. Sehingga coba nggak masuk nggak apa-apa ya. Oke. Maksudnya tidak boleh sambil makan dan minum selama kuliah ya. Waktu Anda open kamera sambil makan sambil minum itu sebaiknya untuk tidak open kamera ya kalau misalkan pada saat mau makan dan minum. Oke. Mengapa mata kuliah ini sangat penting ya? Saya coba ini. Jadi begini, bahwa profesi Anda nanti kan dia itu ada garis besar ada 5 nih ya. Katanya adalah sistem analis ya, kemudian ada pengelola database, kemudian ada network jaringan, ada tukang coding, ada operator ya. Nanti itu gelondongannya besar. Nah, itu barangkali nanti akan dipecah kecil-kecil lagi kan dia, keahlian Anda itu kan dia. Saya nggak tahu apakah Anda tersesat apa tidak kan dia. Nanti ada ambilkan satu perusahaan nih. Ini adalah kalau tadi cuma dibagi 5 ini menjadi 11 nih. Ada IT programmer ya, tukang coding ya. Programmer pun nanti barangkali akan dipecah-pecah lagi kan dia. Ini kalau mestinya kalau memang ending dari prodi SI memang adalah kepada pengembangan software developer ya, pengembang softwarenya. Kalau yang profesi yang pertama itu IT programmer, itu programmer kalau dulu itu kan kayaknya umum gitu ya, universal. Tapi sekarang itu programmer itu didetailkan gitu ya. Barangkali Anda ada programmer mobile. Nah, programmer mobile pun sekarang itu dibagi 2 ya, sementara yaitu untuk coding iOS ya, programmer iOS ya, kemudian programmer Android kan dia. Itu berbeda ya kan dia. Kemudian ada programmer untuk web based ya, ada web based, nanti ada istilah front end, ada nanti back end kan dia. Itu ternyata tukang coding itu bukan sekarang tidak universal lagi, tapi adalah spesifik kan dia. Di dunia nyata itu yang mungkin barangkali kalau mungkin barangkali Anda keluar dari Amikom punya keahlian itu adalah programmer iOS kan dia. Anda nggak nyari pekerjaan pasti, saya garansi ya. Saya garansi 99,9%
Anda tidak nyari pekerjaan, tapi Anda akan diuber oleh perusahaan. Itu yang masih langka ya, itu untuk AIS programmer ya. Artinya kan bahwa Anda berbasis Apple kan di sana gitu ya. Kemudian ada semanalys ya. Ini adalah yang tadi ya, barangkali nanti kita juga belajar ya tentang menganalisis suatu masalah kan, ya, baik buruknya sebuah sistem. Nanti di mata kuliah ANSI ya, ANSI itu kayaknya di semester 4 nanti ya, nanti ANSI ini putus di semester 3 nih, ANSI-nya semester 4 gitu ya. Anda kan belajar, kalau nanti tadi belajar project, itu kemudian kita akan belajar nanti namanya data flow diagram, kemudian juga belajar UML kan dia. Nanti Anda juga belajar beberapa modeling ya di dalam semanalys itu ya. Nanti ini kan mutlak ya. Jadi kalau Anda sebelum mengembangkan sebuah sistem itu, Anda kan melihat baik buruknya sebuah sistem ya, ada pendekatan di situ ya. Nanti di mata kuliah yang kita kenal tuh pakai business analysis dan SWOT analysis ya. Itu Anda akan belajar di sana nanti ya. Jadi inilah sarjana Anda kan ya. Nanti barangkali ada IT project manager ya, nanti support officer, ada network administrator, ada network engineer, barangkali ada, ini panjang sekali kan dia ada panjang, dan mungkin barangkali yang kebetulan Anda yang senang multimedia, nanti mungkin barangkali Anda akan masuk yang namanya UI UX kan dia itu. Anda desain user interface ya. Itu barangkali itu betul-betul kan tugasnya masih di dalam konteks pengembangan software, tapi hanya desain interface kan nanti ya. Dan experience-nya kan UI, UX ya, experience ya itu interface dan experience-nya itu. Jadi itu tugas Anda kan dia. Itu simpel ya, jangan dikira bahwa itu tidak ada geraknya, itu mahal banget tuh. Kalau Anda punya multimedia, mestinya kalau Anda belajar multimedia diarahkan kepada pendekatan oke, ini saya tutup ya. Oke, kembali ke sini kan dia. Jadi itu sebagai kerangka dasar Anda untuk mengembangkan diri ya, itu sehingga kan sekali lagi untuk prodi SI itu arahnya adalah untuk dikatakan sebagai pengembangan software atau software developer kan dia, atau software development, pengembangan software itu ya. Jadi apa saja ya memang endingnya nanti Anda sarjana itu bisa membuat aplikasi. Kalau Anda masuk swalayan ya swalayan enggak gitu ya. Informasi akademik ya, waktu Anda KRS ya seperti itu kan informasi. Kalau misalkan dan sebagainya kan dia itu kan pengembangan software itu ya. Jadi sekali lagi ini kebetulan saya juga pembimbing skripsi ya. Kalau Amikom sekarang hampir 30.000 ya, 27 ribuan lah itu yang sudah lulus. Mungkin bimbingan saya lebih dari 3.000 kan dia. Karena saya di Amikom ada tahun ke 23 ya. Kami di Amikom 23 tahun ya. Jadi Amikom belum sekarang dulu masih merintis dari awal kan dia. Nah, sekarang menjadi besar sehingga saya sebagai pembimbing skripsi udah lebih mungkin dari 3.000 lebih atau bahkan begitu ya kan dia. Ya, nanti mungkin barangkali sekali lagi saya itu belajar duluan, Anda belajar belakangan ya. Nanti endingnya bahwa Anda harus lebih hebat dari saya kan dia. Karena saya adalah sarjana ekonomi, Anda adalah sarjana komputer kan dia. Ya, artinya kan belajar itu, dan menurut Anda ya, nanti yang open kamera Mas Abdul ya. Kira-kira kalau prodi SI ini itu prodi eksak atau non eksak? Yang Anda pahami waktu Anda masuk prodi SI itu prodi eksak atau non eksak? Siapa yang menyampaikan? Informasi itu IPA atau IPS? IPA, Pak. IPA ya. Oke. Oke, IPA betul sekali. Jadi, nah kebetulan di prodi kita ini di SI ini mayoritas Anda itu IPS kan itu. Sehingga harus kerja keras kan ya. Kerja keras bisa nggak bisa, insya Allah bisa kan ya. Pak Bang juga IPS kan ya. Memang juga IPS itu memang kalau yang IPS itu memang kerja lebih keras kan nanti ya. Yang karena kalau udah IT itu adalah memang identik dengan dengan kebutuhan masa depan ya. Kalau Anda lihat ya hampir semua ya, atau sekarang jadi saya nggak tahu persis ya, kalau Anda lihat semakin lama ke depan bahwa tenaga manusia itu kan digantikan dengan tenaga mesin ya. Kalau Anda lihat itu Bapak misalkan
Itu muncullah robot-robot di sana itu. Mulai muncul robot ya, muncul robot. Oke. Jadi nanti barangkali yang apa namanya yang kita sepakati bersama-sama itu ya. Oke, ini adalah sebagai pembuka dan tidak mudah ya kita modeling gitu ya. Jadi harusnya itu loh yang normal, atau yang ideal itu mata kuliah SIM ini berada di semester 4 itu ya, idealnya. Tapi kita semester 2, oke lah kita bareng-bareng ya. Nanti Anda belajar, saya juga belajar itu bagaimana belajar modeling di semester 2. Ini adalah tantangan buat saya karena kemarin sebetulnya saya bilang, Pak Bambang bisa nggak ngajar mata kuliah SIM ya semester 2 kan dia. Tadi saya sudah nolak duluan nanti. Wah, nggak berani saya ngajar semester. Tapi buat saya adalah sebuah tantangan. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Pasti berat ini ya, pasti berat. Karena Anda belum mengenal database, mungkin di pengenalan program untuk Anda sebagai belajar pemrograman juga masih relatif sedikit ya, karena di pemrograman terstruktur ada di semester 2 ini. Itu jadi Anda mungkin barangkali secara umum ya, secara umum dari materi kuliah loh, itu Anda belum belajar coding ya. Nah, padahal kita akan belajar modeling untuk membuat aplikasi kan, ya. Di mana aplikasi itu kan coding kan, ya. Nah, mungkin mata kuliah kita nggak sampai coding, tapi adalah modelnya. Kalau misalkan kita membuat rumah itu, membuat blueprint rumah itu sendiri kan, ya. Jadi kalau barangkali ya dari pengalaman saya bimbing skripsi ya, kalau misalkan modeling kita udah bagus, itu bikin skripsi itu bukan 1 semester ya kan, ya. 1 bulan selesai kan. Saya biasa bimbing 1 bulan selesai kan dia. Jadi saya juga nggak pengen lama-lama kan dia. Itu kan kalau bisa sebulan kenapa harus 1 semester kan dia. 1 bulan itu paling lama kalau bisa 2 bulan skripsi sudah jadi. Sekali lagi yang Anda barangkali yang belum tahu, skripsi itu bisa digantikan ya itu nanti adalah dengan magang nanti ya. Dengan magang sesuai dengan bidang ilmu Anda kan dia. Tapi kalau misalkan mau skripsi juga oke, itu ada pilihan nanti. Jadi diperbolehkan itu, jadi kampus Merdeka itu membolehkan Anda itu untuk magang. Oke, itu sebagai pembuka. Saya pengen berkenalan dulu ya, itu atau sebelumnya ada pertanyaan? Ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang mau tanyakan? Sabdul Rahman barangkali ketua kelas. Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau belum? Boten, Pak. Boten, oke. Nah, oke. Saya pengen mengenal satu-satu ya, dengan open kamera ya. Nanti satu-satu, mungkin dimulai dari ketua kelas Mas Abdul Rahman. Abdul Rahman itu nanti nama, kemudian tinggal di mana saat sekarang kan itu ya. Terus kemudian kenapa masuk Prodi SI kan nanti ya. Saya pengen tahu nih, Anda sudah benar mau ke Cirebon, ke Bandung atau baru ke Barat nanti ya. Nanti saya tunjukkan kemananya kan dia. Oke, silakan Mas. Waktu saya serahkan ke Mas Abdul Rahman untuk memandu teman-temannya kan dia. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Abdurrahman Asy'ari, biasa dipanggil Ari atau Abdur bebas. Aslinya Banten, tinggal di Wonosobo, Pak. Di Wonosobo saat sekarang ya? Oke, sekarang lagi di Jogja, nyantri di Jogja. Oke, berarti posisi di Jogja ya. Oke, silakan di teman-temannya Mas dipanggil satu-satu siapa saja kan dia. Berikutnya? Fajar atau Rizky Azizil, monggo. Ya, Fajar. Mas Fajar mana Fajar? Ya, saya Pak. Oke ya. Perkenalkan, nama saya Fajar Guritna Ananto Putra, bisa dipanggil Fajar. Oke. Saya asli Blitar, sekarang sudah pindah domisili di Jogja, Pak. Oke, berarti di Jogja kan dia. Kenapa masuk Prodi SI? Prodi SI karena dari dulu itu saya ingin mewujudkan cita-cita saya kan di bidang IT ya Pak, dari SMP itu. Terus ketika di SMK itu saya masuk di STM Pembangunan itu, saya di elektro arus kuat jadinya Pak. Sempat bekerja selama 2 tahun, lalu alasan kesehatan. Jadi sekarang saya ingin melanjutkan studi saya, jadi saya ambil IT, Pak. IT. Kemudian endingnya di mana? Ini kan luas banget tuh. Ending Anda
Ini saya lebih sukanya di bagian analisis sistem sama development, Pak. Oke kan dia ini berarti ini arahnya udah bener nih. Anda mau ke Jakarta ini udah tepat gitu aja. Oke, yang lain silakan. Berikutnya. Saya nggak usah nunjuk ya. Berikutnya silakan. Open kamera. Ini Rizky Azizil, ayo. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jalil Akbar. Dari Jogja, Pak. Dari Jogja. Jogjanya. Oke, tinggal di mana Jogjanya, Mas? Di Gampeng, Pak. Oh, di Gampeng. Gampengnya mana? Saya dulu orang Gampeng loh. Kecamatan Gampeng, Patuan. Dekat kecamatan. Iya. Berarti tahu kantor pos Gampeng ya? Tahu. Nah, sebelah rumah kirinya itu garuk kantor pos itu rumah mbah saya tuh. Saya tinggal di sana dulu lama itu. Oke. Ya. Kenapa Anda masuk prodi SI? Ingin mengeksplor aja sih, Pak. Mengeksplor apa? Lebih lebih mengetahui. Wah, ini baru ke barat ini. Ini harus spesifik kan. Ini ada mau ke barat. Ke baratnya mau ke mana nih? Mau Cirebon atau Bandung atau Jakarta atau ke Wates saja barangkali? Wates saja, Pak. Apa sih apa berarti itu? Eksplor apa yang mau dieksplor? Pelajarannya, Pak. Jadi, pelajarannya. Terus Anda sehingga prodi SI selesai Anda mau menjadi ahli di bidang yang mana, Rizky? Belum tahu, Pak. Oh, wah, ini kan gitu ya. Oke, nanti kita explore lagi kan tuh ya. Jadi, oke. Ya, oke. Makasih Mas Rizky. Oke. Berikut yang lain. Berikut. Ayo, karena ini biar waktunya nanti apa namanya nggak habis. Langsung aja. Saya Pak. Oke, silakan. Nama saya Meyasar Rehan Mahdi, asli Magelang, tapi saya tinggal di Depok, Jawa Barat. Oh, Depok, Jawa Barat, oke. Sekarang di Depok nih ya? Iya, Pak. Oke. Dulu dari SMK, SMA? Saya SMK Multimedia, Pak. Oke, kan nanti ya. Terus ending Anda? Nggak, Pak? Nanti endingnya prodi DSI, pengen profesi apa? Sebenarnya saya mau ke UI UX sih, Pak. Saya sekalian mau tanya, Pak. Kira-kira kalau UI doang boleh nggak sih, Pak? Apa harus mempelajari UX-nya doang? Apa? UI UX-nya sekalian, Pak. Oke. Jadi kalau misalkan gitu ya, kadang-kadang orang multimedia itu kan lebih ke art-nya kan gitu ya. Iya, Pak. Ya, waktu di art itu tetap Anda belajar coding ya. Tetap ada belajar coding, ya jangan sampai nanti kan memang core-nya itu memang Anda harus paham coding kan dia. Masalah nanti profesi Anda kan UI UX itu kan UI UX ini adalah keahlian art kan dia. Itu tidak semua orang bisa kan dia. Sehingga kalau Anda mau tahu silakan Anda masuk ke Shopee, Anda ke Bukalapak, Anda ke yang gede-gede itulah itu isinya Almikomtok itu kan. Anda tahu nggak standar gaji UI UX kalau di Shopee? Tahu nggak berapa? Belum tahu, Pak. Kira-kira berapa? 2 digit mungkin, Pak. Berapa? 15. Iya, antara 15 sampai 20 juta kan ya. Tinggi ya. Nah, itu menjanjikan karena itu juga tidak mudah. Padahal cuma desain interface ya. Oke, tapi itu kan jadi mahal itu ya. Kalau Anda kan masuk di sana itu tinggi sekali. Oke ya, itu jadi tetap siapapun Anda keinginan apa, Anda harus belajar, harus ngerti coding kan dia. Anda harus ngerti coding, harus ngerti modeling kan dia. Nanti kan di semester ini kan Anda belajar pemrograman struktur ya, Anda akan belajar bahasa C kan dia. Nanti di semester 3 Anda akan belajar pemrograman visual ya. Samping mungkin barangkali Anda juga belajar untuk belajar PHP ya di webisnya itu. Nanti Anda akan juga belajar nanti mungkin juga belajar database ya. Nanti belajar SQL Server, itu belajar database SQL, pemrogramannya mungkin dari pemrograman C, pemrograman visual kan ya. Nanti kemudian kalau Anda ngambil fintech nanti itu berarti membuat aplikasi yang berbasis akuntansi dan sebagainya nanti ya. Itu nanti ya mau nggak mau harus belajar semua. Itu masalah nanti Anda mau advance di salah satu, silakan aja, tetapi tetap Anda harus belajar semua kan. Tidak boleh
Pak saya mau belajar multimedia saja kan ya ODM bukan begitu endingnya kan. Oke, terima kasih. Oke, yang lain, yuk silakan. Terima kasih Pak. Ya, yang lain. Ya, kenapa ini udah dibantu Mas Abdurrahman itu? Ayo kan dia. Waktu kita juga terbatas. Assalamualaikum semuanya, pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Satria, asalnya dari Bogor. Oke. Alasan mau masuk SI sih kayak kan kita sekarang nggak jauh dari teknologi ya, saya pengen lebih ke dalam situ lagi aja sih. Udah sih gitu aja Pak. Oke, pengen lebih dalam saja kan ya? Iya. Ini kasusnya kayak apa? Kayak rekan Anda tadi kan masih ke barat kan ya? Oke, tapi coba nanti Anda di jam renungan mau endingnya di mana ya? Tadi sudah saya buka yang terkait dengan apa? Kalian-kalian yang Anda butuhkan nggak boleh ya, karena hanya ke barat saja harus punya tujuan ya. Bukan berarti ke Wates itu dekat kan ya. Ke Wates itu kan juga tidak mudah mencapai Wates kan ya. Kalau ke Wates itu nanti jalan kaki juga jauh juga kan ya. Oke, ya silakan lanjut yang lain. Saya mungkin Pak. Oke, silakan. Nama saya Nur Hakim Rafidin, asli dari Brebes, tinggal di Cirebon. Alasan saya masuk SI itu karena suka, Pak. Kenapa udah suka? Suka aja. Ya, suka aja. Suka sama teknologi gitu. Suka sama teknologi. Kemudian ada mungkin lagi. Ke spesifik yang mungkin Anda akan dalami yang mana? Anda mungkin ke multimedia ya, Pak. Oke, kan ada fintech, ada multimedia. Ya, betul ya. Ada fintech, multimedia. Yang satu ke e-commerce ya kan itu ya. Anda ke multimedia. Nah, multimedia yang mau dalami apa? Multimedia kan luas. Buat film kartun barangkali? Enggak, Pak. Enggak. Membuat game? Ke UI UX sih, Pak. Ya, itu artinya kan begitu. Kalau kita kan UI UX itu berarti menurut Hakim ya itu adalah masih satu rumpun dengan pekerjaan pemrograman, tapi Anda nanti mungkin bagian karena di dunia nyata sana itu termasuk makhluk langka kan dia. Karena art itu juga mahal kan dia. Oke, terima kasih Mas Hakim ya. Oke, berikutnya. Saya Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Afan Wicaksono. Saya asli Jogja, tinggal di Yogyakarta, Pak. Jogjanya di mana? Di Karangbaru, Pak, Selatan TVRI. Oh, tahu sekarang Jogja kok. Ya, Karangbaru tahu. Oke, di situ ya. Anda ngambil prodi SI?